Pola pikir yang konstruktif. Suatu masa di periode tahun 2000-an, saya berpindah tugas dari Departemen Pembebasan Lahan. Di situ saya 4 tahun sebagai manajer pembebasan tanah, dan di awal tahun 2000 saya ditugaskan untuk menjadi marketing manager dari proyek Citraland Surabaya. Sebuah tanggung jawab yang berbeda sama sekali. Kalau di pembebasan tanah saya ini orang belakang, orang dapur, tetapi challenge berikutnya ini adalah sebagai marketing manager adalah menjadi orang terdepan. Ceritanya adalah di hari-hari awal saya belajar menjadi seorang marketing manager, saya menemukan satu orang staf saya, taruh kata kodenya adalah J, ya, kodenya adalah J. J ini adalah lulusan paling wahid dari ITS Statistik, IP-nya mentok, ya. Tapi kalau saya perhatikan, wajahnya itu suram, rambutnya agak abut-abutan. Setiap hari wearing jacket, tidak shiny tapi agak lusuh, ya. Apesnya teman-teman, duduknya persis di belakang saya. Tahun 2000 teman-teman, itu adalah tahun kami semua pada saat itu baru saja mengalami sebuah krisis moneter, yaitu 998. Tugas dari teman J ini adalah marketing intelligence. Buset, apa itu marketing intelligence ya? Saya sendiri bingung ya. Ternyata si J ini saya panggil, tugasmu apa? Dia cerita bahwa tugasnya dia adalah mempelajari hal-hal yang dilakukan oleh para kompetitor dari Citraland ini. Sebelah ini melakukan apa, 2 sebelah itu melakukan apa, 3 sebelah sini melakukan apa, semua dipetakan, di mapping oleh dia, sehingga tahu kekuatan, kelemahan lawan, pricingnya berapa. Saya pikir teman-teman, lah untuk apa ya melakukan marketing intelligence? Semua real estate, semua bisnis lagi susah. Saya datang kepada atasan saya, Pak SY, waktu itu menjadi General Manager dari proyek besar Citraland ini. Saya sampaikan, Pak SY, saya mohon izin usul untuk menempatkan J ini daripada jajaran marketing intelligence yang orang belakang. Target saya besar, suasananya masih belum kondusif, saya pindahkan saja si J ini pindah menjadi line terdepan, yaitu jajaran marketing sales, marketing eksekutif, ya, yang jumlahnya kala itu masih 6 begitu ya. Saya ingin menambah jumlahnya supaya beban tanggung jawab ini bisa dibagi-bagi. Oh begitu ya Den, apa mau dia? Ya kita coba aja Pak SY, mestinya ya maulah. Oke, ya udah silahkan. Teman-teman, besoknya tidak nunggu lama, saya panggil si J itu, ya. J, ini kan situasi lagi kurang kondusif. Saya melihat jajaran marketing eksekutif perlu tambahan orang. Saya usul kamu untuk menjajaki posisi marketing eksekutif. Teman-teman, apa yang terjadi sungguh luar biasa bagi saya. Pasti tidak ada yang menduga J ini menangis, teman-teman, menangis. Saya tidak pernah punya kasus seperti ini sebelumnya ya. Seorang staf saya mutasikan atau promosikan sebagai sebuah jawaban baru, responnya menangis. Waduh, bingung saya. Ya, daripada saya pusing-pusing, saya bawa ke Pak SY. Ya, untung Pak SY sudah well informed terhadap rencana saya ini. Pak SY, gimana ini? J menangis. Hah, nangis ya? Lah, piye Dan kok nangis gitu? Wah, gimana? Akhirnya kami bertiga melakukan discussion. Buntutnya
Pak SJ masih bilang begini. Nah kan Marang terserah gimana Den. Ya, ada ucapan J yang menurut saya agak mendiskreditkan saya. Wah dia bilang begini teman-teman. Wah Pak DB ini tidak suka Pak sama saya. Pak DB ini ingin menyingkirkan saya dalam jajaran marketingnya. Ini kan lagi musim ngurangi orang. Mungkin saya ini nggak disukai oleh Pak DB. Buset, kenal aja baru ya. Kok saya dituduh semacam itu ya? Gimana ini Den? Sudahlah, J. Menurut saya kamu coba dulu posisi itu. Saya bantuin kamu. Ya 6 bulan coba dulu dah. Ya masih dengan mata sembab begitu ya akhirnya kita berdua meninggalkan ruangan Pak SJ. Ya, dengan sebenarnya belum komit apa-apa. Ya. Hari besoknya teman-teman, Anda bisa duga J ini tidak masuk. Hari kedua setelah chaos itu tidak masuk. Hari ketiga, J ini datang di kantor. Ya. Datang ke tempat saya, Pak DB, saya coba deh, saya kerjakan. Wah, bagus J, kamu sudah melakukan hal yang terbaik buat masa depanmu, juga buat perusahaan ini. Oke, jalankan. Saya akan support. Refleksi babak pertama ini adalah situasional sosok dari J yang begitu sedih, begitu tidak nyaman dengan tuntutan dari atasannya yaitu saya, DB, untuk mencoba posisi yang dia sudah tak ketahui sebelumnya, tapi dia tidak confident untuk menjalankannya. Ya, sampai menangis. 2 hari dia tidak masuk, hari ketiga setelah kasus menangis itu dia baru masuk dan puji Tuhan teman-teman dia menyatakan mau mencoba. Ya, jadi dia sudah the lowest point tapi bikin komitmen untuk mau mencoba. Nah, ceritanya luar biasa di babak yang kedua ini. Teman-teman, suatu awal minggu di hari Senin, J ini datang ke saya. Pak DB, saya mau melakukan sebuah program usaha saya yang pertama, yaitu mailing. Wih, apa ya J? Mailing? Pak, dalam pembelajaran saya di statistik, itu saya belajar Pak, yaitu memetakan daerah-daerah mana di suatu tempat yang memiliki karakteristik tertentu. Menurut saya, produk-produk yang dijual di Citraland ini cocok dengan populasi orang-orang pengusaha di area Pasar Atom. Saya akan melakukan mailing kepada para prospek-prospek, yaitu pemilik-pemilik toko di kawasan Pasar Atom tersebut. Oh begitu ya? Gimana caranya? Oh, saya akan keliling Pak, hari-hari ini mendata toko ini miliknya siapa, namanya siapa, saya akan kirimin perkenalan. Yaitu memperkenalkan saya sebagai marketing baru di Citraland dan memperkenalkan produk baru kita. Laksanakan. Saya nggak punya pengertian yang lebih tinggi dari dia, pokoknya jalankan. Ya, oke. Teman-teman, apa yang terjadi? Marketing-marketing yang lain itu pada memberitahukan kepada saya, Pak DB, areal Pasar Atom itu ya teman-teman sudah banyak melakukan pendekatan ke prospek-prospek itu. Sudahlah, J kan orang anak baru, biar coba aja, gitu ya. Biar coba aja, ya. Teman-teman, J ini meskipun dia katain atau digosipin oleh teman-teman sederetan meja dia, tetap menjalankan apa yang namanya mencatat prospek-prospek yang dia akan kirimin surat. Datang lagi dia, teman-teman, beberapa hari kemudian, saya disuruh tanda tangan suratnya itu. Pak DB, saya tidak pede. Bapak ikut teken. Oke, saya teken. Ya, tulisannya, Bapak Ibu yang terhormat, Cik Lan atau Cik siapa lagi, toko ini, saya nama J sedang memperkenalkan produk baru di Citraland, kafling atau rumah tipe ini. Nah, seperti itu. Oke, tertanda J dan saya tanda tangan. Oke,
laksanakan, saya mau aja. Kira-kira teman-teman 200 surat yang dia bikin. Ya saya nggak tahu, dia sudah pokoknya menyebarkan begitu. Suatu ketika dari 1 minggu kemudian dari acara itu, saya datengin lagi sama J. Pak DB, ada orang dari hasil mailing list itu memberikan respon pingin ketemu Bapak. Aduh, ya teman-teman, apa yang terjadi? Saya ini ya marketing manager baru bukan? Ya, saya ya takut loh. Ya, J ini lebih takut lagi. Ya, 2 orang yang agak khawatir ini kita datengin lagi, teman-teman. Ya, dateng ke tokonya. Ya, orangnya lagi begini ya. Taciknya ini itu kerjanya begini. Nah, kira-kira jual apa dia? Ya, jual kain. Nah, betul ya, jual kain. Wah, top ya. Tapi orangnya cantik ya. Tapi koyoknya ada di sini, ya, sama satu di sini. Wah. Dia bilang ke saya, teman-teman, sama J ini, Pak DB, saya ini di sini ya sudah cukup lama. Toko Pasar Atom ini saya banyak kenal, ya. Setiap hari Sabtu atau hari Jumat, weekend, kami ini punya kebiasaan olahraga, jalan pagi. Terus kemudian ya makan-makan lah. Gimana kalau Bapak bisa nyiapin saya kendaraan untuk setelah acara makan-makan itu, saya ajak teman-teman saya itu datang ke tempat Citraland. Nah, sebelumnya memang saya tanya, Bu, sudah berapa lama nggak lihat sana? Wah ya, zaman Krismon ya, rumputnya tinggi-tinggi. Wah. Tacik mesti lihat, sekarang sudah lain, tahun 2000 itu tahun 98, sudah lain. Oh gitu ya, oke. Saya lihat ya. Teman-teman, yang saya diminta menyediakan mobil itu, saya pikir sebuah Innova lah, sebuah apalah, Panther atau apa begitu. Enggak, ternyata saya disuruh menyiapkan sebuah bis untuk membawa teman-temannya. Ya, akhirnya J sama saya suatu pagi menjemput Cik Li Qian ini, ya, untuk membawa teman-temannya datang ini ke Citraland. Kebetulan di Citraland itu ada tempat sebuah fasilitas olahraga yang keren, ya, namanya Clubhouse Palimanan. Tempat lapangan golf ada clubhouse-nya. Wah, kita kumpul-kumpul di lantai 2. Makan di situ, ya. Mereka habis olahraga keringetan di bis, saya ceritakan tentang properti ini. Nah, oke, acara di lantai 2 ini saya presentasi lagi, ya, lebih formal, pakai PPT tadi di mobil cuma cerita-cerita. Teman-teman, J buka, saya bicara, belum kalimat-kalimat saya ini keluar lengkap, teman-teman. Si Cik Li Qian itu tahu-tahu berdiri, teman-teman, berdiri, seret. Waduh, ada apa ini Cik Li Qian? Dia minta mic. Dia bilang begini, teman-teman. Hei teman-teman, ya pakai bahasa Surabaya ya. Gimana kabarnya semua? Seneng di Citraland sini? Woi, senang ya, udaranya bagus, mataharinya top. Teman-teman, Pak Denny ini mau ngasih saya komisi untuk penjualan yang terjadi pada hari ini. Buset teman-teman, saya memang ada komitmen fee terhadap Ibu Li Qian ini untuk setiap transaksi yang bisa dia bantu pada hari itu. Ya, kira-kira mungkin sekitar 35-an orang lah. Ada 1 bis dan beberapa mobil. Teman-teman, keringat saya ini udah kayak jagung-jagung itu. Saya merasa dipermalukan oleh Li Qian yang saya sudah support ini. Waduh, saya udah istilahnya dunia ini runtuh ya, kalau Obelix bilang itu. Ternyata teman-teman, kalimat berikutnya dari Cik Li Qian ini yang melegakan saya. Cik Li Qian bilang begini, teman-teman, kalau teman-teman semua beli hari ini, komisi yang saya dapatkan dari Pak Denny itu saya kembalikan semua ke teman-teman. Waduh teman-teman, yang namanya
orang marketing yang isinya J dan saya, karena kita tidak prepare untuk hal-hal yang luar biasa teman-teman. Dari sejak siang itu sampai sore, kita ini nggak habis-habisnya bikin yang namanya surat pemesanan tanah. Hari itu teman-teman luar biasa. Ya, dari beberapa bulan, beberapa tahun sebelumnya kita tidak jualan ini teman-teman, tidak jualan ini. Hari itu kira-kira kita bisa membukukan 35 SPT dari teman-temannya Cik Lijen ini. Luar biasa, ya. Akibat dari kerja seorang J yang tadi di babak pertama itu sangat down dia. Teman-teman, refleksinya apa ya, teman-teman, terhadap sikap, pola pikir, pola tindak dari seorang J ini. Ya. Dalam cerita kasus intrapreneur bintang, menurut saya teman-teman, J ini menunjukkan pola pikir yang konstruktif. Menurut saya adalah hal yang lumrah dalam situasi yang awal di mana dia menangis, dipindahkan, itu solusi terpendek adalah resign. Itu sesuatu hal yang menurut saya kebanyakan orang melakukan hal itu. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Akhirnya setuju, meskipun di awal menolak ya, mencoba. 1-2 hari nggak masuk, hari ketiga masuk, dan dia mulai membangun pola pikir yang konstruktif. Teman-temannya bicara, oh pasar Ratum itu sudah pernah saya tangani, nggak peduli dia, konsisten. Ya, dan akhirnya buahnya dia dapat. Teman-teman, tahun itu si J ini, debutan baru yang dimulai dengan tangisan ini, menjadi top sales di proyek kami itu. Ya, saya baru tahu ceritanya. Kenapa di awal saya cerita wajahnya itu lusuh, pakai jaket, rambutnya awut-awutan. Ya, dia adalah seorang putri pertama dari ibu yang sudah tidak ada ayahnya lagi. Ya, dia itu meskipun cewek, belum menikah, tapi dia adalah kepala rumah tangga dari rumah tangga ibunya itu, di mana dia punya adik-adiknya, teman-teman. Ya, sebelum ke kantor ini dia harus beresin. Adik-adiknya itu juga beresin ibunya karena ibunya tidak terlalu sehat. Ya, tahun tersebut gara-gara pola pikir yang konstruktif itu dia menjadi top sales. Tahu teman-teman, yang tadinya naik motor itu lusuh. Ya, tahu-tahu tahun itu dia sudah belajar nyetir mobil dan kemudian beli mobil dari komisi yang dia dapat dari hari yang bersejarah buat dirinya itu. Ya, beli mobil Korea A2Z, ya, Atos. Ya, saya ingat betul warnanya biru. Ya, teman-teman, dari teman J ini kita belajar pola pikir yang konstruktif itu menyelamatkan dirinya, menyelamatkan adik-adiknya, menyelamatkan mamanya, juga menyelamatkan saya menciptakan omset yang besar bagi proyek Citraland. Ya, pola pikir konstruktif, berpikir panjang. Jangan buru-buru, aku tak resign saja. Ya, berusaha fleksibel, melihat seperti ini. Oke, saya coba dulu. Tidak gentar waktu orang-orang bilang bahwa itu sudah pernah dilakukan. Jalankan aja. Ya. Semoga dari cerita Miss J ini, yang tentunya dari awal marketing eksekutif, tipe pola pikir konstruktif ini mampu dia menjajaki karier-karier yang lebih tinggi. Akhirnya dia menjadi seorang marketing manager, ya, dan kemudian dia masih bertahan sebagai marketing manager dan akhirnya, ya, mungkin dia punya spirit untuk menjadi seorang entrepreneur dan sekarang menjadi ya soul agent individual yang hebat di Surabaya ini. Ya, terima kasih. Demikian cerita saya tentang pola pikir yang konstruktif dengan cerita Miss J yang luar biasa.